ini kita akan lihat mengenai geometri tentang menentukan jarak titik dengan garis. Yang pertama kita akan lihat itu langkah menentukan jarak titik ke garis. Nah, ini langkahnya secara umum ada 3. Yang pertama kita buat segitiga. Karena segitiga yang dibuat itu dari kedua ujung garis yang dihubungkan dengan titik. Sehingga terbentuk sebuah segitiga. Oke, yang penting kata kuncinya di sini yang harus diingat buat segitiga. Nanti kita lihat bagaimana aplikasinya pada contoh soal. Berikutnya buat garis G. Garis G ini adalah garis yang melalui titik dan memotong tegak lurus garis yang diketahui. Jadi, garis tersebut melalui titik dan memotong tegak lurus garis yang diketahui. Sama seperti nomor 1 tadi, kita simpan kata kuncinya aja dulu buat garis G. Nanti kita lihat aplikasinya di contoh soal. Yang ketiga, cari panjang garis G. Nah, di sini panjang garis G tersebut bisa ya, bukan selalu, merupakan jarak antara titik dan garis. Atau yang lebih tepatnya itu adalah jarak antara titik dengan perpotongan garis G dengan garis yang ditanya. Mungkin kalau dengan kata-kata mungkin agak bingung, nanti kita lihat dengan contoh soal. Kita lihat di contoh soal pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk satu satuan. Tentukan jarak B ke AD. Pertama kita lihat kubusnya ABCDEFGH. Oke. Di sini jarak titik B. Nah, ini titik B ke garis AD. Ini garis AD. Nah, sesuai langkah-langkah kita tadi, kita ikutin langkah pertama dengan kata kunci buat segitiga. Kita buat segitiganya dengan menghubungkan antara ujung kedua garis dengan titik. Ujung garisnya itu A dan D, kita hubungkan dengan titiknya, sehingga terbentuk garis DB dan garis AB. Nah, terbentuk sudah segitiga ADB. Agar lebih mudah, kita pindahkan bidang tersebut atau segitiga ABD keluar. Oke, di sana terlihat siku-siku di titik A. Oke, lalu itu titik B. Nah, langkah kedua, buat garis G melalui titik dan tegak lurus terhadap garis yang ditanya. Nah, ini merupakan garis G yang ditunjukkan oleh warna hijau. Melalui titik dan tegak lurus terhadap garis yang ditanya. Di mana garis yang ditanya tersebut adalah garis AD. Nah, yang akan kita hitung panjang garis G atau panjang perpotongan dari garis G dengan garis yang ditanya terhadap titik B. Sini panjang. Kalau kita lihat garis G itu sama dengan AD. Sama dengan AB ya. Di sini AB. Ini salah ketik. Itu panjangnya satu satuan sepanjang rusuknya kubus. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jarak antara B ke AD tersebut adalah satu satuan. Berikutnya kita lihat contoh nomor 2, soal yang mungkin lebih susah. Diketahui kubus ABCDEFG dengan rusuk satu satuan, tentukan jarak titik B ke CF. Ini kubus yang kita miliki, di sini titik B, kemudian di sini CF. Langkah pertama, kita bentuk menjadi sebuah segitiga, di mana terbentuk dari titik dan kedua ujung garis. Sehingga terbentuk segitiga, di sini segitiga BCF. Ini sih bidangnya sebelumnya saya pindahkan keluar ya, bidang BCGF. Sehingga terbentuk segitiga BCGF. Nah, kemudian kita buat garis melalui titik dan tegak lurus terhadap garis yang ditanya. Jadi kita buat garis yang tegak lurus terhadap FC dan melalui B.
tegak lurus terhadap FC dan melalui B. Nah, kira-kira garis yang ditunjukkan oleh warna kuning. Nah, di sini perpotongannya ada di tengah ini. Sehingga kita bisa tentukan jaraknya itu adalah jarak dari titik B sampai ke tengah ini, atau yang kita tandai. Nah, itulah jarak titik B ke CF. Kalau kita perhatikan, ini merupakan sebuah persegi, sehingga panjang BG merupakan diagonal sebuah persegi yang panjangnya tersebut adalah sisi atau rusuk akar 2. Karena rusuk kita satu satuan, sehingga panjang BG itu akar 2. Oke, sehingga titik tersebut ada di tengah dan panjangnya jadinya setengah akar 2. Berikutnya ke soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk satu satuan. Nah, yang ditanya sekarang adalah jarak antara titik B ke garis EG. Sama, kita perhatikan polanya. Di sini titik B, ini garis EG. Sehingga kita bikin menjadi segitiga. Segitiga BEG. Jika kita pindahkan keluar, ya, segitiganya kira-kira seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat segitiga ini merupakan segitiga sama sisi ya. Karena BE merupakan diagonal bidang, BG diagonal bidang, dan EG diagonal bidang. Di mana panjangnya masing-masing adalah akar 2. Dan ketika kita buat garis G yang melewati titik dan tegak lurus terhadap garis yang ditanya, nah di sini harusnya E ya, ada kesalahan lagi. E, bukan BEG ya, bukan BDG. Ya, di sini sehingga panjangnya itu adalah jarak antara titik B sampai ke perpotongan garis tersebut. Nah, yang ditandai warna hitam. Oke, karena segitiganya merupakan segitiga sama sisi. Nah, garis G tersebut adalah tinggi segitiga. Nah, untuk tinggi segitiga sama sisi kita ketahui adalah setengah sisi akar 3. Di mana sisi segitiga tersebut adalah diagonal bidang atau R akar 2. R-nya si kubus. Maka T itu setengah, rusuknya diagonal bidang kubusnya akar 2, atau sebagai sisi segitiga. Karena sisi segitiga itu sama dengan diagonal bidang pada kubus. Oke, lalu akar 3. Sehingga bisa dihitung didapat setengah akar 6. Ke soal keempat, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk satu satuan. Sekarang yang ditanya adalah jarak titik B ke AG. Nah ini titik B ke garis AG. Jika kita perhatikan di sini, kita bentuk menjadi sebuah segitiga. Terbentuk segitiga BAG. Segitiga tersebut siku-siku di B. Oke. Pada segitiga siku-siku tentunya berlaku teorema Pitagoras. Sehingga AG kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BG kuadrat. Nah, untuk membuktikan segitiga tersebut siku-siku. AG kuadrat akar 3 karena merupakan diagonal ruang. AB panjang rusuk itu 1. BG itu diagonal bidang panjangnya 2. Sehingga kalau kita buktikan itu 3 sama dengan 1 tambah 2. Ini memenuhi teorema Pitagoras. Terbukti sudah segitiga kita tersebut adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita perhatikan atau kita keluarkan segitiga tersebut di mana siku-sikunya di B. Kita lanjutkan dengan langkah kedua, kita buat garis yang melalui titik dan tegak lurus terhadap garis yang diketahui atau garis yang disoal. Jadi garis G bisa ditunjukkan oleh garis yang berwarna hijau, di mana di sana harus tegak lurus. Nah, untuk segitiga ini, kita gunakan prinsip luas. Luas segitiga ABC tersebut adalah alas kali tinggi bagi 2.
Versi pertama kita ambil alasnya AB, sementara tingginya adalah BG. Sehingga AB kali BG per 2. Dalam versi kedua atau model lain pencari luasnya, kita bisa ambil alasnya AG sehingga tingginya adalah garis G. Ya, rumusnya per 2. Nah, kita substitusikan. Oke, AB-nya 1 merupakan rusuk, BG itu diagonal bidang, jadinya akar 2. Sementara AG itu akar 3 sebagai diagonal ruang, dan G yang tidak diketahui. Nah, sehingga jika kita lanjutkan menghitung, akan dapat 2 akar 6 per 3 panjang garis G. Dan itulah sebagai jarak antara titik B ke garis AG. Oke, ke soal kelima kita lanjutkan. Masih kubus tersebut. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak antara titik B ke DE. Masih dengan kubus yang sama, ini titik B, kemudian garis DE. Nah, kita akan bentuk menjadi sebuah segitiga, sehingga terbentuk segitiga BDE untuk langkah pertama. Oke, jika kita pindahkan keluar, segitiganya kira-kira seperti ini. Nah, segitiga BDE itu merupakan segitiga sama sisi, sebab BD, DE, dan BE merupakan diagonal bidang dari kubus. Yang panjangnya masing-masing, kalau kubus sekarang itu rusuknya satu satuan, panjangnya tentu saja 1 kali akar 2 atau akar 2. Di sisi segitiga tersebut akar 2. Nah, kemudian kita buat garis G yang melalui titik, ya, melalui titik B terlihat di sana, dan memotong tegak lurus terhadap garis DE. Nah, artinya jarak B ke DE itu sama dengan tinggi segitiga sama sisi kita. Oke. Sebagaimana sebelumnya, untuk menentukan tinggi segitiga sama sisi, kita bisa gunakan rumus setengah sisi akar 3. Oke. Tingginya itu menjadi setengah karena sisinya akar 2. Jadi akar 2 kali akar 3. Sehingga didapat jaraknya itu adalah setengah akar 6. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk satu satuan. B berada di tengah-tengah GH. Tentukan jarak B ke AP. Oke, masih kubus ini. Itu titik B kita definisikan terlebih dahulu di tengah GH. Kemudian jarak B ke AP. Ini titik B, ini garis AP. Nah, bisa kita lihat langkah pertama kita buat sebuah segitiga. Oke, terbentuk sebuah segitiga. Kira-kira bentuknya kalau dikeluarkan seperti ini. Nah, APB adalah segitiga sama kaki. Karena AP itu sama dengan BP. Sama-sama ke tengah rusuk yang ada di seberang. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ya, karena kita tidak bisa langsung melihat berapa panjang BP atau panjang AP, kita cuma tahu di sini panjang AB. Jadi kita akan hitung panjang AP, sehingga otomatis tentu kita juga akan tahu nantinya panjang BP. Ini menghitung AP. Ini titik P. Nah, kita ambil segitiga AHP. Siku-siku di H, sehingga berlaku teorema Pitagoras, di mana AP kuadrat sama dengan AH kuadrat ditambah PH kuadrat.
Panjang AP kita tidak tahu dan itu yang akan dicari, sementara AH itu panjangnya akar 2 sebab dia adalah diagonal bidang. Kemudian panjang PH itu setengah. Nah, sehingga dilanjutkan menghitung akan didapat AP itu 3/2. Oke, panjang AP 3/2 otomatis BP juga 3/2. Karena segitiga kita segitiga sama kaki. Oke. Sekarang kita lihat langkah kedua, buat garis G. Di mana garis G itu melewati titik dan memotong garis yang diketahui tegak lurus. Garis yang diketahui adalah garis AP, harus memotong titik B. Nah, ditunjukkan oleh yang warna hijau. Ini garis G, nah dia tegak lurus. Nah, prinsip ini kita akan menghitung panjang garis G sebagai jarak antara B ke AP. Nah, kita bantu dengan garis berwarna biru karena di sini kita akan gunakan prinsip luas, kesamaan luas. Oke, anggap garis tinggi segitiga tersebut kalau alasnya AB, tingginya adalah H. Oke. Luas segitiga APB itu adalah alas kali tinggi per 2. Jika alasnya AP, maka tingginya adalah G. Karena alas dan tinggi itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Sementara dalam model lain, jika tingginya AB, jika alasnya AB, maka tingginya itu adalah H. Itu untuk luas segitiga. Kita bikin sebuah rumus luas segitiga dalam bentuk dua fungsi dengan dua alas yang berbeda. Perduanya coret sehingga ditemukan AP kali G sama dengan AB kali H. Oke. AP atau garis H yang ditentukan oleh warna biru pada kubus itu jika diproyeksikan pada bidang BCGF merupakan BG. Oke, sehingga panjangnya adalah akar 2 untuk panjang H atau tinggi segitiga jika alasnya AB. Oke, sehingga kalau kita substitusi AP itu dari segitiga kita tahu 3/2, G-nya yang mau dicari, AB merupakan lusuk yang panjangnya 1 dan H itu sama dengan BG itu akar 2. Sehingga jika dihitung akan didapat 2/2/3 untuk garis G. Di mana ini juga merupakan jarak antara titik B ke AP. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-7. Diketahui kubus ABCD yang ada dengan rusuk satu satuan P ada di tengah-tengah EA. Tentukan jarak P ke AC. Oke, ini kubusnya. Jarak titik P, ini titik P karena berada di tengah EH ke AC. Ini garis AC. Ikuti langkah pertama buat segitiga sehingga terbentuk segitiga PAC. Kita keluarkan segitiganya. Ini PAC. Nah, AC kita tahu itu akar 2 karena merupakan diagonal bidang. Sementara kita belum tahu AP dan PC. Kita hitung AP-nya sementara. Ini AP yang mau dihitung. Oke, kita perhatikan di sini pada bidang ADEH di titik P. Nah, terlihat di sana siku-siku di E untuk segitiga AEP. Sehingga berlaku aturan Pitagoras, AP kuadrat tersebut yang merupakan sisi miring sama dengan AE kuadrat ditambah PE kuadrat. Dimana panjang rusuk ini tadinya 1, sehingga PE itu adalah setengah. Dengan menggunakan teorema Pitagoras tadi, kita hitung AP, AE-nya 1, PE-nya setengah. Terakhir didapat AP itu setengah akar 5. Nah, kemudian kita kembali ke soalnya, kita akan hitung PC. Nah, untuk menghitung PC,
Oke, dapatnya 3/2. Dari mana dapat 3/2 tersebut? Ini P, ini C yang akan dihitung. Perhatikan segitiga HPC. Nah, ini segitiga HPC. Itu jika kita lihat itu akan siku-siku di H. Oke, di sini juga berlaku teorema Pythagoras, di mana PC kuadrat itu sama dengan PH kuadrat ditambah CH kuadrat. Karena siku-sikunya ada di H. Kita substitusikan angkanya, PH itu setengah, karena berada di tengah PH. P-nya, sehingga PH itu setengah ya. Kubus kita ingat itu 1. Kemudian CH-nya merupakan diagonal bidang, tentu saja panjangnya akar 2. Sehingga dihitung didapat PC itu 3/2. Oke, makanya kita temu PC tadi 3/2. Kemudian kita buat garis G yang melewati titik dan memotong tegak lurus garis yang diketahui. Artinya garis tersebut akan melewati P dan memotong AC tegak lurus. Garis itu bisa dilihat sebagai garis warna hijau. Itu garis G. Nah, tugas kita sekarang adalah menghitung panjang garis G sebagai jarak antara titik P ke garis AC. Kita akan hitung garis G. Ini segitiga kita tadi, PAC, yang panjang sisi masing-masing dan warna hijau adalah garis G. Nah, di sini kita akan gunakan aturan kosinus, menghitung salah satu sudut yang di pinggir. Kita boleh menghitung sudut A atau sudut C. Yang penting jangan sudut yang dibelah atau sudut C. Cos C dicari dengan aturan kosinus pada segitiga PAC, di mana sesuai aturan kosinus pada segitiga PAC, AP kuadrat itu sama dengan PC kuadrat ditambah AC kuadrat kurang 2PC kali AC cos C. Kita substitusikan angkanya masing-masing. Ya, sehingga terakhir kalau dihitung akan ditemukan cos C itu setengah akar 2. Dan cos yang sudutnya setengah, cos dengan sudut cos yang nilainya setengah akar 2 adalah sudut 45. Nah, sudut 45. Sementara kita ambil potongan segitiga yang di kanan. Oke. Segitiga tersebut kita potong menjadi 2. Perhatikan yang di kanan. PC 3/2. Oke. AC-nya kita nggak tahu, biarkan saja. Yang pasti sudut C adalah 45. Sudut C-nya 45. Karena ini tegak lurus, maka berlaku aturan trigonometri dasar. Nah, karena yang ditanya warna hijau atau sisi depan, kita gunakan sin. Di mana sin C itu adalah garis G per PC. Sin itu depan per miring. Sudutnya sudut C, depannya garis G, miringnya adalah PC. Sudutnya 45, sin 45 itu setengah akar 2, sama dengan G per PC-nya 3/2. Ini lanjut, kita lanjutkan menghitung sehingga G-nya didapatkan 3/4 akar 2. Nah, itu untuk soal di mana ditanya jarak antara garis P ke AC tadi. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kubus ABCD FGH dengan rusuk satu satuan P berada di tengah-tengah FG. Q di pusat ABCD tentukan jarak P ke HQ. Ini kubus, definisikan titik P dan Q di mana. P-nya ada di tengah FG, ditunjukkan oleh titik warna merah. Q-nya ada di tengah-tengah ABCD, bisa dilihat titik warna hitam. Di titik Q. Nah, langkah pertama sama, kita buat menjadi sebuah segitiga. Sehingga terbentuk segitiga PHQ. Tapi akan keluar segitiga PHQ. Panjangnya masing-masing. Pertama kita akan cari sisi PQ.
panjang garis PQ. PQ jika kita proyeksikan ke depan, nah itu bisa dilihat warna kuning pada bidang ABFE. Itu sama saja dengan garis FQ aksen. Oke, bisa dikatakan di sini panjang PQ sama dengan FQ aksen. Ini salah ya, harusnya FQ aksen. Nah, kita gunakan segitiga siku-siku, segitiga FBQ aksen. BFQ aksen di mana siku-sikunya ada di B, kita dapat menghitung PQ atau FQ aksen itu pada segitiga BFQ itu didapat PQ itu setengah akar 5. Kemudian PH gunakan segitiga PHG di mana siku-siku di G gunakan Pitagoras sehingga didapat PH itu setengah akar 5. Kemudian kita butuh HQ. HQ gunakan segitiga HDQ di mana siku-siku di D. Kemudian dengan Pitagoras kita ketahui HD HQ di sini ya, harusnya HQ didapat HQ itu setengah akar 6. Nah, dari panjang segitiga ini masing-masing kita buat garis G. Artinya garis G itu harus melalui titik P dan tegak lurus terhadap garis HQ. Garisnya warna hijau, ini garis G. Nah, karena segitiga kita ini segitiga sama kaki, sehingga garis hijau ini akan membagi dua sisi di depan tersebut, sisi warna merah itu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Di mana HQ itu setengah akar 6, berarti jika dibagi dua, didapat di sini seperempat akar 6. Kita perhatikan segitiga potongan bagian kiri. Oke, ada garis kuning, merah, dan hijau. Nah, di sana karena dia siku-siku antara hijau dan merah, maka segitiga tersebut berlaku Pitagoras. PH kuadrat sama dengan PH itu sebagai sisi miring ya, itu G kuadrat ditambah setengah HQ kuadrat. PH-nya setengah akar 5 dikuadratkan sama dengan G kuadrat ditambah seperempat akar 6 kuadrat. Dilanjutkan menghitung, jika hitungannya benar akan dapat G kuadrat itu 14 akar 6. Sehingga G itu menjadi seperempat akar 14. Demikianlah itu uraian mengenai jarak antara titik dan garis. Jika ada pertanyaan silakan berkomentar. Untuk support kami silakan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.